Para pencinta resi Dehonian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Rasul Susanto dari Gisting, Lampung. Kita berjumpa dalam resi Dehonian edisi Minggu 25 September 2016. Marilah sejenak kita simak sabda Tuhan bagi kita di hari ini menurut Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan porok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat poroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dari Injil tadi ada 2 hal menarik untuk kita refleksikan lebih lanjut. Pertama, mengawali kisahnya, Yesus berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh porok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Hal yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus menyebut ciri-ciri baik si kaya maupun si miskin. Lalu Yesus menyebut nama si pengemis itu, yakni Lazarus, namun tidak untuk si kaya. Hal ini menyiratkan pesan bahwa Tuhan Yesus lebih peduli pada orang kecil.
lebih tertarik untuk mengenalnya dan lebih mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang kecil. Itulah yang kita temukan dalam keseluruhan Injil. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang kecil dan menyatakan bahwa dia diutus pertama-tama untuk orang-orang kecil. Inilah undangan sekali lagi bagi kita semua yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus. Suatu undangan untuk mengarahkan hati kita, ketertarikan kita, kepedulian kita pada orang-orang miskin, untuk mau mengenal mereka, mengenali nama-nama mereka, berelasi dengan mereka, berbagi dengan mereka, mengenali kehadiran Tuhan dalam diri mereka, Tuhan yang ingin dilayani, Tuhan yang ingin dikasihi. Walaupun penampilan mereka secara manusiawi, indrawi tidak menarik atau bahkan menjijikkan, namun sekali lagi di dalam diri mereka Tuhan pertama-tama hadir dan ingin dilayani. Hal kedua yang menarik perhatian saya ditemukan dalam ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan bahwa setelah si kaya dan Lazarus mati, si kaya menderita sengsara di alam maut dan melihat si miskin dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pada waktu itu si kaya berseru, menyebut Abraham sebagai bapanya, dan meminta bapa Abraham supaya menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Permintaan si kaya ini ditolak oleh bapa Abraham, tetapi ia masih minta lagi supaya bapa Abraham mengutus Lazarus untuk turun ke dunia, ke rumah ayahnya, menjumpai kelima saudaranya, mewartakan pertobatan. Ini sungguh menarik, karena kini si kaya tampaknya sadar bahwa si Lazarus, si miskin itu adalah saudaranya, dan ingin meminta supaya ia menolong dia sebagai saudaranya. Kini ia tahu bahwa si miskin, si Lazarus itu punya nilai penting bagi dirinya. Nah, pesan yang sungguh mendasar bagi kita adalah bahwa kita mesti menyadari senantiasa bahwa siapapun sesama kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah satu keluarga dengan kita, karena mereka adalah juga anak-anak Allah yang diciptakan oleh Allah dengan tangan kasih-Nya. Maka kita pun harus memiliki semangat kekeluargaan dengan sesama kita, lebih-lebih dengan yang menderita. Kita harus mau berbagi, harus juga mau berjuang bagi kesejahteraan hidup mereka. Lebih-lebih kalau kita diberi kemampuan lebih, kalau kita juga memiliki harta kekayaan yang lebih. Tak selamanya kita itu ada di atas. Orang bilang hidup itu bagaikan roda yang berputar. Maka selagi kita di atas, marilah kita peduli terhadap mereka yang di bawah. Karena harta duniawi ini tidak abadi. Yang abadi adalah harta surgawi. Jangan sampai karena kita begitu mendewakan harta duniawi, kita menikmati posisi di atas, tapi akhirnya kita justru harus mengalami posisi di bawah untuk selama-lamanya. Marilah, dan lagi kita menjadi pribadi yang peduli, mau menerima siapapun sebagai saudara kita, lebih-lebih mereka yang kecil, yang miskin, yang kurang beruntung. Bukan banyaknya barang yang kita berikan kepada mereka, tetapi besarnya cinta yang kita miliki di balik pemberian-pemberian yang dapat kita berikan, kita bagikan kepada mereka. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.